Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ashabi zawjati khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina masyayikh ayaman kullihim masyayikh kullihim bahrul ulum kullihim masyayikh angkatan kullihim masyayikh ulum kullihim wa khususan wa ila syarifil ata ila sakandari wa khususan wa ila jami'i man jalasa fi majlisina hadha wa sami'a majlisana hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'al hadzal ijtima'an mubarakan, ijtima'an mardiyan, ijtima'an marhuman birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah pengajian ingkang sangat kula muliakan, wabil khusus Al-Karim Ibn Al-Karim Romo Kiai Fauzi beserta ibu dan seluruh keluarga, para tokoh masyarakat, para kiai, para ibu nyai, para jamaah yang sangat kula muliakan. Bersyukur kita karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah menapai tahun baru Islam. Mudah-mudahan tahun yang akan kita jalani ini lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Amin, Allahumma amin. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi beratnya tahun baru ke depan tidak ada lain kecuali berdoa, dan berdoa. Karena ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata pamungkasnya orang mukmin. Ketika sesuatu sudah mustahil menurut akal, maka masih ada kemungkinan, yaitu dengan kekuatan doa.
Salah satunya ketika akan mengatakan bahwa dalam perang yang disebut dengan perang yang sangat berat, yaitu perang Badar Kubra, di mana strategi apapun yang akan diterapkan oleh Kanjeng Nabi, pengamat militer manapun yang mengamati, pasti tentaranya Kanjeng Nabi kalah. Apa yang terjadi? Nabi kemudian minggir dari peperangan itu, mengangkat tangannya setinggi-tinggi, kemudian matur kepada Allah, "Ya Allah, kalau hari ini kami kalah, tidak masalah, tapi hati-hati loh ya Allah, lam tu'bad fihi abadan, engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya." Niki doanya Kanjeng Nabi. Jadi agak ngancam dikit-dikit niku doa niki. Doanya kekasih niku boten nopo-nopo. Kadang-kadang merengek, kadang-kadang ngancam. Seperti anak-anak kita nih kalau minta kan kadang-kadang juga ngancam-ngancam. Pokoknya nih kak dikei sepeda kak sekolah. Itu namanya saking manjanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan su'ul adab. Sama dengan kita yang sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan. Secara akal nggak mungkin menang Indonesia melawan penjajah itu, tapi karena kekuatan doa dari orang Islam, kekuatan semangat dari orang-orang Islam, akhirnya kita merdeka. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, di akhir kitab Al-Hikam niku hanya berisi munajat dan munajat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang salah satu munajatnya kita akan bahas, kita akan ngaji bareng-bareng malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Ilahi kaifa akhibu wa anta amali, am kaifa uhanu wa alaika muttakili. Ilahi wahai Tuhan kami, kaifa kados pundi akhibu badhe tuna sapa kula, ai yahsulu hasil li untuk aku kanggo kula apa khaibatun rugi tuna kecewa, wa adamu zufrin lan orah anani kauntungan, bitulu bi kelawan piro-piro panyuprit, wa anta hale utawi panjenengan iku amali sasaran angan-angan kulo. Diterjemah bahasa Indonesia, ilahi wahai Tuhan kami, kaifa akhibu bagaimana mungkin aku akan kecewa, wa anta amali padahal engkau adalah satu-satunya harapan aku. Am kaifa uhanu am onoto kaifa hale kaya apa uhanu ngalami hina sapa kula, ayat tegese yahsulu hasil li marang kawula apa hawanun kehinaan, wa dhullun lan kehinaan, wa alaika lan iku tetep ing ngatasi panjenengan muttakili utawi tetanggenan kula, ai ittikali pasrah kula, wa timadi lan tetanggenan kula. Kalau diterjemah am kaifa atau bagaimana mungkin uhanu saya akan terhina, wa alaika muttakili padahal hanya kepadamulah muttakili aku bersandar.
Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken. Doanya pendek, hikmahnya pendek, tapi keterangannya mungkin lumayan panjang. Keterangannya tidak sesulit mengamalkannya. Jadi memahami hikam niku saja sudah sulit, mengamalkannya lebih sulit, tapi tidak akan ada kesulitan kalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan kecewa? Oh, berarti dalam hidup ini bapak-bapak, kecewa itu adalah sesuatu yang bersifat manusiawi. Yang sebelah sana pernah kecewa enggak? Matur mawon, ibu-ibu pernah kecewa pada bapak napa boten? Soreng. Bapak-bapak jangan jawab dulu. Bapak-bapak jenengan pernah kecewa napa pada ibu-ibu? Yang jawab hanya satu, yang lain takut. Pernah kecewa enggak? Pernah. Kalau seseorang itu angan-angannya, amalnya, harapannya itu disandarkan kepada selain Allah, disandarkan kepada selain Rasulullah, disandarkan kepada selain mursyid, maka kekecewaan pasti akan dialami. Pasti akan dialami kalau orang itu istilahnya bersandarnya kepada selain Allah. Maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begini, bagaimana mungkin saya akan kecewa? Bagaimana mungkin saya akan terhina? Jadi nggak mungkin saya kecewa, nggak mungkin saya hina, karena engkau adalah harapan kulo satu-satunya. Para rawuh ingkang sangat kulo mulyakaken, dalam sebuah ayat yang sering kulo panjenengan baca sebagai wiritan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. 'Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sehingga orang-orang niku dianjurkan untuk membaca laqad ja'akum, karena paling tidak orang itu akan mengatakan hasbiyallah, hasbiyallah, hanya Allah tempat saya menyerahkan segala sesuatu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Imamuna Al-Ghazali niku pernah mendefinisikan tentang berserah diri itu dalam bahasa tawakal. Tawakal niku menurut beliau adalah i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdah, atau i'timadul qalbi 'alal wakil wahdah. Menyandarkan diri kita, menyandarkan hati kita, menyandarkan angan-angan kita, menyandarkan harapan kita alal wakil, hanya kepada Allah wahdahu, ijani Allah, yang lain tidak ada. Kenging nopo? Karena dalam kehidupan ini ternyata Allah terus berbuat baik kepada kita, sekalipun kita sering kurang ajar kepada Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang berharap niku, kadang-kadang orang niku bersandar niku satu pada ilmunya. Bahasanya syarah kitab hikam niku ngeten, selagi saya punya ijazah maka saya akan mulia, selagi saya punya ilmu maka saya akan
mulia. Satu. Yang kedua, selagi saya punya ATM mawon punya isinya boten nopo-nopo. Selagi saya punya ATM, tenang saya. Jadi tenangnya bersama ATM, tenangnya bersama rekening, tenangnya bersama dompet, tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau keluar negeri kadang-kadang ATM-nya nggak bisa fungsi atau trouble ketika listrik mati, selesai sudah. Ada orang-orang itu yang bertawakal, beriktimat, berharap itu kepada orang. Selagi backing saya, selagi jenderal itu belum meninggal, maka saya akan tetap aman, saya akan tetap tenang. Ada napa boten tiyang kados ngeten niki? Banyak bapak-bapak. Harapan-harapan yang disandarkan kepada selain Allah, apakah itu ilmu, apakah itu amal, apakah itu orang, jabatan, apakah itu harta, sandaran-sandaran seperti itu, harapan-harapan seperti itu, akhirnya pasti akan kecewa. Karena tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dalam kehidupan ini kadang-kadang sesuatu yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan, teruskan Mbak, tidak sesuai dengan harapan. Kalau sesuatu yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan harapan kita, yang benar itu pemberian Allah, apa yang bagus itu harapan kita. Allah memberi kadang tidak sesuai dengan harapan kita karena Allah tahu mana yang terbaik bagi kita. Kalau ada orang niku lah kok dapat ini padahal yang diinginkan ini, itu sebenarnya orang itu adalah su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa bahwa pilihannya, angan-angannya jauh lebih baik dibandingkan kenyataannya. Makanya kemudian mbak-mbak cerita, berapa banyak ibu-ibu mengatakan, untung aku oleh iku. Bapak-bapak juga begitu, untung aku oleh iku. Untungnya niku di belakang. Niki orang-orang biasa. Jadi orang-orang saya niku wonten kalih. Ada orang yang paham keuntungan itu sebelum terjadi, niki kekasih-kekasihnya Allah. Ada orang yang merasa untung itu kalau sudah terjadi. Niku namanya juga kekasih-kekasih Allah tapi orang awam. Untung aku oleh ibu Muna. Coba kalau oleh yang ibu, kata ibunya, untung nak aku oleh bapakmu. Oh, kalau oleh iku ditinggal pergi aku nak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari mulai malam ini jangan pernah menyandarkan harapan, jangan pernah menyandarkan keinginan, jangan pernah menyandarkan apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita menyandarkan kepada selain Allah, maka kekecewaan demi kekecewaan yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita menyandarkan sesuatunya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken niku yang pertama. Ingkang nomor kalih, kula ingin bahas sedikit tentang tawakal. Paling tidak ada hal yang harus kita ketahui tentang tawakal niku 3 saja. Yang pertama ilmu, yang kedua rasa, yang ketiga amal. Diulangi Mas. Pertama ilmu, dari ilmu muncul rasa, dari rasa muncul amal. Enggak mungkin orang itu bisa tawakal kepada Allah kalau enggak punya ilmu. Maka ilmu niku syarat pertama orang itu bisa tawakal. Contoh ngeten. Kula kemarin diundang 4 hari ke Hong Kong.
Jadi kula niku kemarin ke Hong Kong Bapak-bapak. Gara-gara Hikam niki ke Hong Kong, naik Hikam ke Hong Kong. Wah, saya kira ketemu dengan artis-artis Korea itu nggak ketemu. Ke Hong Kong. Lah kula niku kan boten terlalu memang nggak paham bahasa Cina. Kalau kula ke Hong Kong niku, pertama saya harus tahu siapa yang ngundang saya. Oh, yang ngundang saya itu jamaah, orangnya jujur, orangnya tidak pernah bohong, orangnya bisa dipercaya. Maka kula berangkat ke Hong Kong niku dengan perasaan tenang. Kenapa? Karena kula punya ilmu bahwa yang ngundang kula niku orangnya sungguh-sungguh. Coba bayangkan kalau kula kadung berangkat kemudian di sana tidak ada acara apa-apa, karena kula boten percaya. Maka orang itu kalau dia mau tawakal, pertama dia harus paham, harus yakin tentang Allah. Harus yakin betul bahwa Allah niku adalah hayyun la yamut. Allah niku adalah zat yang hidup, tidak akan mati. Allah niku adalah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu adalah zat yang tidak ngantuk juga tidak tidur. Bagaimana halnya kalau kita tidak kenal tentang Allah, bisa tawakal napa boten saged. Yang kedua, Allah niku alimum bi akhwalina. Allah tahu, kita harus yakin, kita harus paham bahwa Allah itu maha tahu tentang kebutuhan kita. Bahkan Allah lebih tahu dibandingkan diri kita apa yang kita butuhkan. Makanya kita berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Allah lebih paham dibandingkan kita apa yang terbaik untuk kita. Karena Allah punya sifat al-alim, maha tahu bi akhwalina, terhadap keadaan kita. Kita juga harus yakin, harus tahu bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya sifat sangat sayang kepada kita. Sayangnya Allah lebih tinggi dibandingkan sayangnya ibu kita terhadap diri kita. Kita saja yakin kok ketika mondok itu pasti pengasuh tidak akan membiarkan kita kelaparan. Karena kita tahu bahwa pengasuh itu punya sifat sayang terhadap santri. Naikkan sedikit bahwa Allah maha sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, contoh ngeten, contoh sederhana ngeten untuk memahamkan. Kula malam niki saestu kula supe bapak-bapak karena baru datang dari Hong Kong. Terus gurunya putra kula Romo Yai Munif langitan kapundhut. Pagi-pagi kula sampun berangkat ke langitan. Mulang dari langitan ba'da asar niku di WA kali Yai Fauzi. Yai, nopo makalah nanti malam sampun didamel badhe kula fotokopi, kula nyuwun dikintun. Ya Allah, lupa kula kalau malam niki ngaji teng ngriki. Yang boten kula lupa niku satu istri Bapak. Jadi pengajian niku kula lupa. Lah kula berangkat dari sana kula yakin, kula percaya Mas Fauzi, Mbak Fida sudah nyiapkan saya makan. Jadi gak makan dari rumah gak apa-apa karena pasti disiapkan. Karena kula paham kalau Mas Fauzi pasti mikirlah makanan saya. Kula tidak bekto bontot dari Jombang. Coba kalau turun dari mobil, bekto bontot, rantang, ditangleti kali Yai Fauzi, nopo niku Pak Yai? Nasi nopo, pecel, damel nopo? Ya jaga-jaga, siapa tahu kamu nggak ngasih saya makan. Karena kalau nggak kenal dengan Fauzi misalnya, kalau bekto termos ngoten niku, ditangleti kali Yai Fauzi, nopo niku Pak? Kopi. Damel nopo? Ya barangkali kamu lupa nggak buatkan saya kopi. Kula nggak kenal dengan Yai Fauzi berarti.
Tapi karena kulo kenal betul dengan Yai Fauzi bahwa apapun kebutuhan saya selama kulo tengriki 3 jam pasti sudah disiapkan. Mic disiapkan, kopi disiapkan, jahe disiapkan, semua tempat disiapkan. Maka kulo berangkat dengan perasaan tenang. Kenapa? Karena kulo mengenal siapa yang ngundang kulo. Lah, kulo bisa tenang berangkat ke sini karena kulo kenal kepada Kiai Fauzi. Bagaimana halnya yang ngundang jenengan ke dunia ini kesinten? Yang ngundang jenengan, menghadirkan jenengan ke dunia ini kesinten? Yang menjamin sinten? Ketika di dalam perut ibu siapa yang ngasih makan? Ketika masih kecil siapa yang ngisi, mohon maaf, siapa yang ngisi air susu di sini? Padahal kalau nggak ada anak, air susu kan nonton ibu. Sinten yang ngisi? Allah. Begitu anaknya umur 2 tahun, selesai 3 tahun, habis air susu itu, nggak ada susunya. Walaupun bapaknya misalnya minta, sudah nggak ada nih bapak-bapak. Karena memang jatahnya Allah yang semua yang menyediakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tawakal kepada Allah itu nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu hidup, Allah itu tidak ngantuk, Allah itu tidak tidur, Allah itu mengetahui kita, melihat kita, maha paham tentang kebutuhan kita. Maka sudah, karena Allah paham segala-galanya, karena Allah sayang kepada kita, muncullah yang kedua yang disebut dengan hal, ilmu hal. Hal niku namanya unsuh. Unsu niku bahasa Mbah Yai Jamal niku nganjuknya niku ayem. Ayem, tentrem, bersama sinten? Bersama Allah. Ayem, tenang hati kita dimanapun kita berada. Allah sudah menjamin semua kebutuhan kita. Bahasa kulo niku adalah sakinatul qalbi, tenangnya hati billahi, bersama Allah. Makanya kemanapun kita pergi, kita nggak merasa takut. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha Pelindung, karena kita yakin Allah melihat kita, karena kita yakin Allah mengetahui kita. Nggak ada sedikit pun rasa takut lapar. Kalau kulo kali panjenengan masih takut lapar, masih takut kelaparan, masih takut ini, takut itu dan lain sebagainya, ya seakan-akan kita belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kulo kali panjenengan kecil-kecil itu loh dek, ketika jalan kemudian digelap-gelap, ono apa? Kemudian lari, karena kita nggak kenal bahwa Allah Maha Pelindung. Para rawuh yang sangat kulo muliakan, kemudian ketika ada rasa tenang bersama Allah, muncullah yang terakhir yang disebut dengan al-amalu, beramal, bima amarahullah, dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga kula kali panjenengan menawi ngaji pada Mbah Yai Jamal niku, tingkatan orang tawakal niku paling tidak ada tawakalnya orang amah, tawakalnya orang kebanyakan niku, maka tawakalnya orang itu harus ikhtiar, harus berusaha. Kalau tawakalnya para wali, kados Mbah Yai Zainuddin, kados Mbah Yai Khalil, Mbah Wahab, Mbah Hashim niku glundung semprung bahasanya Abah, pun boten usah bekerja karena semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki bapak-bapak makom ngeten niki jangan dibolak-balik loh. Nopo dibolak-balik? Aku iku wis tawakal kepada Allah. Tingkatan tawakalmu seperti apa? Makommu seperti apa? Pernah suatu saat ada seorang sahabat mau masuk masjid. Begitu sahabat itu mau masuk masjid, beliau melepas tali untanya begitu saja. Rasulullah yang berada di pintu masjid melihat kejadian itu langsung bertanya, "Hei Kang, kok enggak diikat untanya? Kok dilepas begitu saja?" "Ya Rasul,
bukankah panjenengan mengajarkan kepada kita tawakal kepada Allah? Rasul tidak marah, tapi kemudian Rasul turun dari masjid, keluar dari masjid, diambilnya tali unta itu, kemudian diikatkan ke sebatang pohon, kemudian Rasulullah berkata, beginilah yang harus kamu lakukan, ikat dahulu, serahkan kepada Allah. Jenengan ke pasar, sepeda motornya diparkir di pinggir jalan, bukan di tempat parkir, kuncinya boten jenengan copot, jenengan langsung mengatakan tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ical bapak-bapak, amblas. Lah Rasulullah mengajari begitu. Suatu saat Sayyidina Umar niku masuk ke dalam masjid waktu sholat duha, tiba-tiba ada seorang pemuda berdoa terus gak keluar-keluar, ditunggui kali Sayyidina Umar gak keluar-keluar. Doanya niku rezeki. Akhirnya kali Sayyidina Umar ditarik tangannya, kemudian diajak keluar kerja, kemudian berdoa. Karena makomnya orang itu, kedudukan orang itu adalah orang umum, orang yang masih harus bekerja, sehingga ada kata-kata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi santri-santri itu yo belajar dulu baru tawakal kepada Allah. Jangan langsung lela pokok belajar sampun wonten catatanipun. Kula naik napa boten naik niku sampun ditentukan kali Allah Subhanahu wa taala. Niku kebanteran oleh ngaji hikam niku. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, nikulah yang disebut siapapun orangnya yang berharapnya hanya kepada Allah, maka orang itu tidak akan pernah mengalami kekecewaan, sebab Allah itu tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji itu siapa sih Bapak? Siapa sih sering ingkar janji itu? Bilangnya sehidup semati seia sekata blegedes. Hanya Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan nulayani janji. Dan Rasulullah niku tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Makanya para rawuh ingkang sangat kula muliakan, ilahi kaifa akhibu wa anta amali. Yang kedua, am kaifa uhanu wa alaika muttakili. Am kaifa uhanu, bagaimana aku akan terhina, wa alaika muttakili, padahal kepadamulah aku bersandar berserah diri. Jangan pernah mengandalkan diri. Jangan pernah mengandalkan ilmu, jangan pernah mengandalkan amal, jangan pernah mengandalkan orang, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten kula tutup wonten kisah. Ada orang yang beribadahnya 65 tahun. Selama 65 tahun itu dia berada di atas bukit di tengah gunung, di mana gunung itu dikelilingi oleh laut. Pekerjaan orang itu setiap hari hanya puasa dan sholat. Ternyata Allah niku memberikan sumber air di tempat itu yang seharusnya asin menjadi tawar. Setiap hari orang itu turun dari atas bukit untuk ngambil delima. Ada pohon delima di bawah. Anehnya delima niku masaknya setiap hari niku hanya satu. Lah delima satu itulah yang dipecah menjadi dua, separuh dibuat buko, separuh dibuat sahur.
Orang itu terus berdoa, orang itu terus bersujud, dan orang itu terus berpuasa. Pas waktu dia sholat, sujud, meninggal. Sungguh kematian yang sangat indah. Mati dalam keadaan sujud. Ceritanya, teng saraipun kitab hikam niku, kelak orang itu sedikit debat dengan Allah. Begitu dia sudah mau dimasukkan ke surga, Allah dawuh ngeten kepada malaikat, hei malaikati, wahai malaikatku, masukkan hambaku itu ke dalam surgaku karena fadlku, karena rahmatku, karena kasih sayangku. Lah orang itu merasa, ndak begitu. Ini saya masuk surga bukan karena fadl Allah, tapi ini usaha Anda, sholat, puasa, gak maksiat, makanya pantas saya masuk surga, bukan karena fadl Allah. Dawuhipun Allah, enggak karena fadl saya, boten karena usaha saya, enggak karena fadl saya, boten karena usaha saya, bal bi amali. Allah dawuh, bal bi fadli wa rahmati, karena fadl dan rahmatku, bal bi amali, boten ya Allah karena amal kula. Niki namanya kepedean. Jangan terlalu pede. Kepedean di hadapan Allah. Akhirnya ngoten niku terlalu kakean bantah. Polisi niku kalau dibantah biasanya agak jengkel juga loh Bapak. Jadi kalau ketemu polisi kemudian kita salah melanggar, gak usah bantah-bantahan dengan polisi. Pasti kalah kita. Dicari-cari nanti kesalahan yang lain. Pun sepurane Pak Polisi, ngapunten, selesai urusan. Begitu orang ini bantah, Allah dawuh kepada malaikat, wis malaikat kesuwen, lempar saja ke neraka, karena dia mengandalkan amalnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah melihat kita dengan sifat adilnya, maka tidak ada sesuatu yang benar di hadapan Allah. Pasti ketemu kekurangannya. Tapi kalau Allah melihat kita, memandang kita dengan sifat kasih sayangnya, maka yang salah-salah sedikit itu akan tertutupi. Begitu seorang hamba niku mau dilemparkan ke neraka, dia langsung bilang, nggih, ngapunten ya Allah, leres karena fadl jenengan. Jadi debat dulu baru fadl panjenengan. Dawuhipun Allah, coba dari tadi sampean ngomong begitu enggak terlalu panjang urusannya. Iki tambahan hadis saking kula niki. Kemudian apa yang dilampahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Begini hambaku, ayo ditimbang satu nikmat saya satu saja, timbang dengan amalmu, timbang dengan puasamu, timbang dengan sholatmu, timbang dengan sujudmu. Akhirnya Allah ambil satu nikmat mata, ditaruh di timbangan, ditimbang dengan amal orang itu selama 65 tahun plus gak tahu maksiat. Ternyata jumplang, lebih berat fadl, lebih berat nikmat Allah yang berbentuk mata. Coba lihat, lebih berat mana timbangannya? Nggih ya Allah, lebih berat fadhole jenengan, lebih berat nikmat jenengan. Wis ben sampean gak kakean takok, gak mikir. Saya tanya sekarang, yang melahirkan kamu ke dunia ini lewat ibumu, kehendakmu apa kehendak saya? Nggih, kehendak jenengan ya Allah. Kamu lahir dalam keadaan tidak cacat, itu karena usahamu apa karena fadlku? Nggih jenengan ya Allah. Kamu tumbuh berkembang sampai menjadi orang dewasa yang menghidupkan dirimu itu hidup sendiri apa karena saya? Nggih jenengan ya Allah. Saya tanya, yang menjadikan kamu bisa sholat, bisa sujud, bisa puasa, kuat melakukan ibadah itu karena kekuatanmu atau karena aku yang membuatkan kamu kuat? Oke, karena jenengan ya Allah. Saya tanya, siapa yang menumbuhkan delima? Sampean apa saya? Gue jenengan ya Allah. Yang mengeluarkan buah delima sampean apa saya? Gue jenengan ya Allah. Yang menjadikan delima itu masak sehari satu siapa? Saya apa sampean?
nggih jenengan ya Allah. Yang menjadikan air tawar padahal semuanya air asin siapa? Sampean yang menawarkan air itu, apa saya yang membuat tawar? Nggih jenengan ya Allah. Yang mematikan kamu dalam keadaan sujud mati sendiri apa karena saya? Nggih jenengan ya Allah. Lah dari tadi jenengan terus kok kamu mengatakan bal bi amali. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang jenengan lewat papasan dengan mobil atau di belakang mobil niku wonten tulisan hada min fadli. Gimana Mbak? Hada min fadli Rabbi. Itu biasanya mobil itu hadiah dari orang. Baru dikasih hada min fadli Rabbi. Padahal semua yang kita punya, apapun yang kita miliki, semuanya adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak akan pernah kecewa kalau kita menggantungkan harapan, angan-angan, cita-cita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunkan sedikit bapak-bapak. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan merasa terhina apabila menggantungkan harapan itu, menggantungkan keinginan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik ke bawah lagi bapak-bapak, kita tidak akan terhina, kita tidak akan merasa menyesal apabila harapan angan-angan itu kita sandarkan kepada guru mursyid kita. Selain itu siap-siap kecewa bapak-bapak, siap-siap kecewa. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kecewa, amin Allahumma amin. Yang terakhir, jangan pernah kecewa dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Terakhir bapak-bapak, di lembaran bawah niku wonten doa awal tahun. Kulo tidak akan bahas semuanya, tapi kulo ingin mengambil 3 hal saja yang diminta di doa niki. Kulo baca, jenengan tingali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainullahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa hada 'amun jadidun qad akbal. Tahun baru sudah di depan kita, bahkan kita sudah masuk ke dalamnya. Apa yang kita minta kepada Allah di tahun baru ini? Coba bapak-bapak, ibu-ibu ditingali. As'aluka, yang pertama, al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan ismah. Ismah niku penjagaan dari Allah. Penjagaan dari Allah untuk apa? Minasyaitani, dari godaan syaitan, wa awliyaihi, dan bala tentaranya syaitan. Jadi kita punya musuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhiduhu aduwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh, dan kita nggak mungkin bisa mengalahkan syaitan itu kalau kita tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak menyandarkan perlindungan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada logika sederhana. Kalau panjenengan pernah jalan-jalan ke rumah mewah, biasanya di depan pintunya ada tulisan awas anjing galak. Awas anjing galak. Jenengan melebet ke rumah itu, jenengan orang baru, pasti anjingnya itu akan menyala. Kalau anjing ini dilepas, pasti ngejar kita, karena anjing itu sangat waspada dengan orang baru. Lah jenengan misalnya pendekar setia hati atau hati yang setia,
atau pendekar napa malih niku Bapak-bapak? Pokoknya pagar nusa pendekar-pendekar yang lain. Begitu jenengan dikejar oleh anjing galak niku, jenengan ambil kuda-kuda. Ayo kalau berani. Lah walaupun sampean menang lawan anjing itu sampean nggak akan dipuji, hebat kamu mengalahkan anjing. Yang cerdas, yang pinter, kita tidak akan membuang tenaga kita hanya untuk melawan anjing itu. Caranya tinggal matur, koh, iki anjingmu ngejar aku koh. Kemudian keluarlah koh pemilik anjing itu, ojo, iku konco dewe. Anjingnya ngeten. Kenapa? Karena kita pinter. Kita tidak melawan anjing itu. Lah cara menghadapi setan yang paling sederhana dan itu paling benar adalah memohon penjagaan, perlindungan kepada zat yang menciptakan anjing, zat yang menghidupkan anjing. Lah kalau hanya dengan anjing saja kita minta pertolongan kepada pemilik anjing, bagaimana halnya dengan syaitan? Karena syaitan itu melihat kita, kita tidak melihat syaitan. Syaitan tidak butuh makan, syaitan tidak butuh minuman, syaitan tidak butuh ngopi, syaitan tidak butuh tidur, sedangkan kita butuh semua-muanya. Maka kita akan kalah melawan syaitan tanpa ada ismah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tahun baru kita mohon kepada Allah al-ismata minasyaitani wa awliyai. Tapi mbak-mbak, mas-mas, syaitan itu macam-macam. Ada syaitan kupluan, ada syaitan jilbaban, yang disebut dengan syayatinal jinni wal insi. Biasanya kita mampu melawan setan yang berbentuk jin, tapi kadang-kadang nggak sadar bahwa yang ada di samping itu adalah setan. Makanya kalau di TikTok itu kan viral Bapak-bapak, ketika orang jumroh niku melempar jumroh. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lish syayatin. Memang rajman lish syayatin niku simbolik kita sedang melempar setan, sebagaimana Nabi Ibrahim melempar setan yang ingin menggagalkan acara korban itu loh. Sebagaimana Nabi Ismail melempar setan yang selalu membujuk agar tidak mau disembelih oleh ayahnya. Maka melempar jumroh itu yang keluar dari lisan kita, Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin, membalang setan. Makanya ada ceritanya, semangat sampai wonten sing muter-muter, kemudian kata setannya, ojo terlalu semangat wong podo setane ae. Makanya kadang-kadang ada yang ngelempar kemudian ditangkap, dilemparkan kembali ke jidatnya, begitu dilihat ada surat, sesama setan jangan saling melempar. Guyonan niku Bapak-bapak. Artinya kita harus berjuang melempar setan. Dan perjuangan yang paling indah itu kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor kali wal auna, permintaan yang kedua adalah wal auna, lan pertolongan ala hadhihi nafsil ammarati bisu, untuk mengalahkan nafsu yang banyak memerintah kepada kejelekan. Ada musuh dari luar yang disebut dengan setan, ada musuh yang dari dalam yang disebut dengan hawa nafsu. Dan gak mungkin kita menang melawan hawa nafsu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ditulis wal auna ala hadhihi nafsil ammarah bisu, nafsu yang sering memerintahkan kita untuk berbuat jelek. Kemudian atas pertolongan Allah, nafsu yang asalnya ammarah itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan, kula pernah tanglet pada Mbah Yai Jalil. Kakak kula sing tanya pas niku kula nderekaken Abah Jamal sowan beliau lebaran. Kakak kula Kang Hasim niku tanglet ngeten. Awal-awal niku Bapak, kula masih ingat karena dawuh niki menurut kula indah sekali. Kiai, apa
kula niku nik wiritan kok kadang-kadang ngantuk nggih. Kakak kula niku tanggate kadang-kadang. Nih adike kula boten kadang-kadang, pasti ngantuk. Nih jenengan kan boten pernah ngantuk karena gak pernah wiritan. Wanu kiai, wiritan tengah-tengah niku tasbih ucul. Karena belum menemukan nikmatnya wiritan. Coba ada ndak orang yang sedang HP lihat TikTok tahu-tahu HP-nya ucul gitu? Nggak fokus pada HP-nya, gagal fokus. Nggak ada, karena konsentrasi lah. Kadang-kadang kulo kali panjenengan niki ditangletan kali kakak kulo kepada Mbah Yai Jalil. King nopo sih Yai kadang-kadang wiritan niku ngantuk. Yaiku jenengi nafsu. Tapi setiap yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Mbah Yai Jalil namung dawuh ngeten, nafsu itu penting. Nek gak ono nafsu gak ono anak. Paham nggih? Gak ono anak ya, gak nafsu blas. Maka nafsu itu penting. Yang penting diarahkan, bukan dibuang, bukan dihilangkan, dilatih menjadi jinak yang asalnya ammarah menjadi mutmainnah. Dan apa yang bisa menjadikan mutmainnah itu tidak ada lain kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir, hanya dengan iling Allah, hanya dengan memohon kepada Allah, nafsu kita tidak akan menjadi ammarah bisu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nafsu itu seperti anak kecil. Kalau anak kecil itu nggak dikasih mainan, maka anak kecil itu pasti nangis. Maka mainan itulah yang menjadikan anak menjadi tenang. Dan mainan kulo kali panjenengan adalah tidak ada yang lebih indah dibandingkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun bahas nafsu niku berat sekali bapak-bapak. Dan biasanya kulo kali panjenengan niku hidup memang nuruti hawa nafsu. Terus golek kopi nanti niku napa niku? Nafsu. Enggak selera makan, akhirnya patos makan yang lain niku namanya pun boten usah dibahas gitu. Memang kadang-kadang kita niku hidup untuk memanjakan hawa nafsu. Pingin apa? Kopi. Yes, yo tak turuti. Nafsu pingin apa? Nah, tak turuti. Jadi sehari-hari dalam 24 jam kita hanya sekedar menjadi budaknya nafsu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh pun mugi-mugi atas pertolongan dari Allah kita bisa mengendalikan nafsu kita. Makanya nih jenengan dari akan thariqah Syadiliyah itu. Allahumma bijahi asy-Syabil Hasan asy-Syadili indaka wa bi karamatihi 'alaika wa bi qudbiyatihi ladaika nas'alukal khaira kullah wa na'udzu bika minasy syarri kulli ya man lahul amru kulluh. Nas'aluka ya Allah an taqdiya bihi hawaijana wa tarfa'a bihi darajatina wa tashfi'a bihi mardana. Ada di situ wa tuljima bihi husumana wa tuhzima bihi a'da'ana. Tuhzima bihi a'da'ana. Setiap kata musuh dalam wiritan kita, setiap kata musuh dalam wiritan kita, kalau thariqah kita ke peta Tulungagung, maka musuh itu bukan musuh tetangga niku, bukan musuh orang yang nyantet jenengan niku, bukan, tapi musuh yang dimaksudkan dalam wiritan itu adalah musuh yang ada di dalam diri kita. Niku biasanya thariqah peta nggih ngoten. Jadi terus kita, ya Allah, hancurkan musuh kulo sehancur-hancurnya. Santrinya di belakang, loh, Yai Kholek gadah musuh. Sinten sih musuhnya? Patosi. Lah musuhnya memang selalu ada dalam dirinya, itu nafsu ammarah bisu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita berdoa mudah-mudahan kita bisa menghancurkan musuh kita yang sejati, yaitu hawa nafsu kita. Yang terakhir, wal ishtighal, ya Allah, niku harokatnya salah, wal ishtighala
kami memohon kepadamu yang ketiga di tahun baru ini, tolong ya Allah beri kami sibuk. Jadi orang hebat itu adalah orang yang nganggur nopo sibuk. Santri yang hebat itu adalah santri yang sibuk. Habis waktunya, habis ini ya Allah ini. Kayaknya nggak ada waktu nyantai. Jadi kalau ada santri bilang serius, santai, sukses, nggak ada kesuksesan itu bisa diraih dengan kesantainya. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah jadikan kula niku orang-orang yang sibuk dengan apa? Dengan apapun, di mana apapun itu yuqarribuna ilaika zulfa, yang menjadikan kami mendekat sedekat-dekatnya kepada panjenengan. Kadang-kadang kula niku kalau melihat santri sakniki niku pengen pripun kan? Ono santri kok nyantai. Ngopi itu berapa sih le suwene ngopi? Sak cangkir itu berapa sih lamanya? Diseruput dulu, kayak minum teh ngono. Enggak. Makanya warung-warung kopi itu kadang-kadang kafe-kafe ini kadang-kadang ngopinya sak cangkir tapi duduknya 2 jam. Pengangguran. Nah, santri-santri jangan pernah nganggur. Kita mohon kepada Allah, ya Allah tolong jadikan kami orang-orang yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amal, sibuk dengan usaha, sibuk dengan cinta, yang semuanya mendekatkan kami kepada panjenengan. Wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa. Makaten para rawuh ingkang saged dalem sampeaken mangke wonten yang disebut dengan 10 Muharram. Hanya sekedar mengingatkan, barangkali lupa wong namanya al-insan mahallul khata' wan nisyan. Biasanya guru kita Mbah Yai Jamal kalau 10 Muharram niku diutus napa Bapak-bapak? S3 sedekah 10 surah. Abah niku pinter buat istilah. Dereng S3, putra-putra ini dereng sekolah S3, Abah sudah meluluskan S3 banyak di Sambong niku. S3 sedekah 10 surah. Karena sedekah 10 surah niku luar biasa fadilahnya. Jenengan tinggal mirengaken mawon pengajiannya Abah di pados sedekah 10 surah mangke pirengaken. Betapa besarnya fadilah sedekah 10 surah. Mantun sedekah 10 surah boten utah sedekah malih karena pun kekakahan pahala. Nggih boten niku momen awal sedekah 10 surah. Juga ada istilahnya puasa Asyura, puasa Tasu'a. Mugi-mugi saged ngelampai, amin Allahumma amin. Karena begitu lewat Asyura tidak bisa dikodok. Asyura 10 Agustus enggak bisa, sedekah 10 Agustus enggak bisa, tapi pahalanya tidak akan sama. Kalau kita diberikan kesempatan, waktu yang mulia, maka jangan tunda kesempatan itu, sebab belum tentu tahun depan masih ngikuti Asyura malih. Makaten Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, dengan kemuliaan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan kemuliaan Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursyid, dengan kemuliaan Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, dengan kemuliaan guru-guru kami, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mulyakan kami, keluarga kami sedaya ingkang hadir di majelis niki, mulia di dunia dengan iman dan akhlakul karimah, mulia di akhirat dengan syafaat dan ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjenengan dadosaken pondok niki, madrasah niki, majelis niki pondok ingkang barokah, madrasah ingkang barokah, majelis ingkang panjenengan ridhoi. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wal ikhlas fi ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wal ikhlas fi ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wal ikhlas fi ibadatik. Ya arhamar rahimin, irhamna wa iyyahum bitarkil ma'asi abadan ma aqaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, 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 ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyunakungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.